Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar dan bukan saham yang IPO ya, biar kita bisa bahas secara teknikal dan juga bandermologi. Oke, jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham TPMA, kemudian saham GDST, kemudian saham Temas, selanjutnya saham UVOE, dan terakhir saham Call ya. Ini sepertinya menarik. Saham Call dan juga boleh ditambah saham ADMR. Jadi malam ini saya mau bahas 6 saham ya. Tapi sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada dengan Bapak Ibu masing-masing. Kita tanpa basa-basi, yang pertama kita bahas adalah saham TPMA. Aduh, salah, sebentar. Untuk saham TPMA broker summary hari ini tanggal 15 November. Tidak menarik ya, malah ada distribusi besar dari bandar-bandar FZ, RF, DP, AZ, SF. Ini broker-broker yang jarang dipakai retail, tapi pembelinya malah broker-broker yang sering dipakai retail seperti XC, kemudian ada GR, ada EP, dan di bawahnya mungkin banyak retail juga. Kemudian sellernya lebih dikit daripada buyer, jadi ada potensi ini adalah suatu distribusi, walaupun distribusi tidak masif ya, tidak terlalu serius distribusinya. Jadi menurut saya harus hati-hati untuk saham TPMA, mungkin kenaikan kali ini dianggap sebagai distribusi oleh bandar, jebakan dari bandar. Kita cek dari money flow-nya. Di sini money flow malah out besar di hari ini, kemudian retailnya malah masuk dan institusi juga masuk, zombinya malah keluar. Jadi menurut saya harus hati-hati untuk saham TPMA, bisa jadi kenaikan ini memang benar jebakan oleh bandar, atau mungkin ada big player dari retail yang sedang mengangkat saham ini, tapi mungkin mengangkatnya hanya sementara ya kalau misalnya big player. Jadi menurut saya broker summary tidak menarik. Kalau secara teknikal kita tarik garis dulu, ini bisa menjadi area resistennya, yang sebelumnya menjadi resisten sekarang bisa menjadi support, yaitu di harga 420 sampai 436. Kemudian area resisten yang terdekat sebenarnya ada di sini. Ini adalah area resisten yang terdekatnya dulu di harga 480-an. Dan area resisten terkuatnya yang harus di break kalau mau lanjut naik lebih tinggi lagi, mungkin di harga 500 sampai dengan 515. Apakah bisa ke sana? Sepertinya saya tidak bisa memprediksi bisa ke sana ya, tapi secara probabilitas kemungkinannya kecil karena ada distribusi, kenaikan sudah terlalu tinggi, akan naik ke sini sepertinya agak berat ya sepertinya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu kalau mau spekulasi di saham TPMA, tunggu di bawah seperti ini, kemudian ada potensi lanjut lagi naik atas, di situ Bapak Ibu bisa jual di area atas, beli di area bawah. Dan juga di sini ada potensi membentuk pola double bottom ya. Ini bottom pertama, ini bottom keduanya agak besar, break, kemudian ada potensi koreksi dulu dan lanjut lagi, mungkin akan naik ke atas lagi kalau misalnya bandar ingin ngangkat lagi naik ke atas. Jadi kita mau main aman dulu aja buat trading plan seperti ini. Cut loss cepat dulu aja, kita main aman. Kemudian TP yang terdekat di sini dulu deh, high sebelumnya, kemudian TP selanjutnya bisa di resisten selanjutnya di sini. Bisa dapat sekitar 7,9 sampai dengan 12,3% dengan resiko hanya 2,5%, sangat menarik ya, masih ada potensi lanjut naik ke atas. Tapi saya sarankan tunggu di area bawah, lebih sabar dulu aja. Jangan langsung HK all in di area atas ini karena resikonya sangat tinggi, sangat berbahaya. Bisa sampai rugi 10%-an. Oke, seperti itu. Lanjut ke saham GDST. Untuk saham GDST, untuk broker summary hari ini cukup oke ya. AK beli, EP beli, BB beli, penjualnya mirip-mirip nilainya. Jadi ini sepertinya netral deh. Kayaknya netral ya. Ini seperti ada tukeran barang antara buyer seller, selalu ada tukeran barang. Retail juga tukeran barang, jadi tidak ada akumulasi serius maupun distribusi yang serius. Nilainya juga mirip-mirip, banyaknya buyer dan seller juga mirip-mirip, jadi tidak terlalu menarik ya. Jadi biasa-biasa saja, netral. Kemudian kalau saya cek dari beberapa hari lalu lewat money flow-nya, mungkin money flow-nya cukup biasa saja. Bahkan cenderung kurang bagus ya. Ini cuma di backup oleh asing. Retailnya ikutan masuk, ini agak kurang enak ya kalau misalnya retail ikutan masuk. Institusi jualan, jadi ini ada tukeran barang dari asing ke institusi. Jadi cenderung biasa saja, tapi secara algoritma di sini money flow malah in ya. Berarti GDST ini mungkin diangkat oleh asing, walaupun nilai asing sebenarnya masih dikit sih, 3,4% dari total saham yang beredar.
Jadi kita pantau terus saja, tapi saya sarankan kita lihatnya secara teknikal saja. Kalau secara bandarmologi agak sulit diprediksi. Sebelumnya saya pernah katakan ini menarik di area sini, tapi sepertinya tidak dibawa turun terus ya. Jadi kita buat plan yang baru. Ini hapus. Ini kan sudah break ya. Bapak Ibu bisa lihat ini sudah break high. Jadi kita harus tarik ulang secara Fibonacci untuk menentukan area support terbarunya. Jadi sampai sini support terbarunya di 38,2% sampai dengan 50%. Oke, 50%-nya selalu disentuh berkali-kali ya. Sudah 4 kali berturut-turut disentuh tapi tidak berhasil turun di bawah dari 214. Jadi menurut saya mungkin ada potensi di sini bisa menjadi area support terkuatnya bagi GDST. Kalau Bapak Ibu menggunakan cara seperti ini, mungkin Bapak Ibu sudah cicil di area sini ya. Saya ketinggalan sebelum-sebelumnya karena sudah terlewat. Support selanjutnya mungkin sebentar, resistance selanjutnya deh. Resistance selanjutnya yang mungkin sangat kuat adalah di area sini, 240 sampai dengan 250-an. Kemudian saya gunakan chart 1 jam dulu. Ini bisa menjadi area support terdekatnya ya. Tapi hanya untuk scalping, saya sarankan ini hanya untuk scalping saja. Kalau mau uang besar, tapi saya sarankan kalau saham-saham seperti ini gunakan uang kecil aja karena saham ini pergerakannya masih tidak jelas, masih sangat volatil. Kalau mau main cepat, kalau mau main scalping mungkin bisa seperti ini, kita main aman dulu, cut loss jika di bawah sini, jika close di bawah sini bisa cut loss dulu. TP yang terdekat mungkin bisa di sini dulu ya, di high di sini, ada body candle high-nya di sini. Bisa menjadi area resisten terdekatnya, yaitu di harga 240-an. Bisa dapat 5,2% dengan resiko sekitar 1,74%, masih cukup oke ya untuk scalping. Kemudian untuk jangka menengah atau mungkin yang mau lebih aman lagi, dengan beli di area support yang lebih kuat lagi mungkin bisa di sini ya. Beli di area sini, kalau misalnya sampai area sini bisa cicil beli, cut loss jika close di bawah dari sini, kita main aman dulu aja. TP yang terdekat mungkin bisa di sini, di sini deh. Kemudian TP selanjutnya mungkin bisa di high sebelumnya di sini. Oke, seperti itu untuk GDST. Sebetulnya cukup oke, tapi saya sarankan tunggu di area bawah, di area supportnya aja. Tapi di sini juga sebenarnya bisa menjadi area support kuat ya. Oke deh, kalau untuk yang jangka menengah kita buat plan yang baru. Kalau turun ke bawah sini bisa cicil beli, turun bawah lagi bisa cicil lebih banyak lagi, sehingga usahakan AVG ada di area bawah sini, cut loss jika close di bawah dari sini. 194 bisa close dulu, usahakan AVG ada di area 203-an ya, atau 204-an. Dan TP yang terdekat tentu ada di sini dulu. TP yang terdekat di sini dulu, dan TP selanjutnya kalau misalnya berhasil bertahan di atas dari 216 bisa sampai ke area sini 240-an. Oke, seperti itu untuk yang jangka menengah atau yang mau lebih aman lagi konservatif bisa sabar ya, tunggu di area 216 sampai 210, dan cicil terbesarnya di sini 202 sampai dengan 197. Kalau mau main agresif atau mungkin untuk scalping besok bisa cicil beli di area bawah sini, cut loss jika close di 226, TP yang terdekat di 240 dulu. Seperti itu GDST masih menarik, tapi saya sarankan tunggu di area bawah. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham MSKY. Tumben tidak tinggi ya nilainya, jadi tidak saya bahas karena tidak liquid. Jadi saya bahas Temas aja. Temas sebelumnya saya pernah sarankan ya untuk dipantau, kalau tidak salah 1 minggu lalu deh. Di sini 8 hari lalu Temas saya sarankan untuk dipantau karena pergerakannya sangat-sangat menarik. Tanggal berapa itu? Tanggal 6 November lalu saya pernah sarankan, dan pergerakannya pun ternyata benar ya, ini lanjut naik ke atas. Tanggal 6 November berarti itu hari Jumat ya? Hari Minggu ya, tanggal 6 November. Oke, hari Minggu saya waktu itu katakan bahwa Temas ini sangat menarik, potensi membentuk mini double bottom, kemudian bisa HK dulu dikit, kemudian kalau turun di bawah sini di area neckline-nya bisa beli lebih banyak lagi karena masih sangat berpotensial mengarah ke harga 2120-an sampai dengan harga 2340-an. Ternyata benar, di area support kuat ini Temas ini mantul sangat kuat, tapi tidak sampai ke lowest-nya di 1835. Lowest-nya hanya sampai di 1870. Kalau Bapak Ibu sudah cicil di sini happy cuan, Bapak Ibu sudah cuan lumayan ya, 10% lebih. Apakah masih menarik? Kita cek secara bandarmologi dulu ya. Secara bandarmologi hari ini cukup oke, akumulasi dari YP, tapi sepertinya tukeran barang dengan YU karena nilainya mirip-mirip.
Kemudian sisanya pembelinya kecil-kecil ya, walaupun pembelinya kebanyakan ini broker-broker yang mungkin sering dipakai oleh institusi. Ini broker-broker yang sering dipakai retail malah terus jualan, jadi menarik. Kita cek lagi di sini. Kalau retail jualan berarti menarik. Oke, retail jualan walaupun masih kecil, money flow terus in, menarik. Masih terus in ya sejak 28 Oktober, masih sangat menarik. Retail juga terus jualan dari 28 Oktober. Kalau saya tarik ke belakang ke 28 Oktober, di sini akumulasi paling besar oleh XA, YP, BK, CP, AK, LS. Oke, sangat menarik. Penjualnya banyak retail. AVG Bandar ada di 1800 sampai dengan 1900-an. Ini cukup bawah ya. Harusnya Bapak Ibu bisa beli di area sini. Tapi tidak apa-apa kalau kelewatan, kita cari titik entry terbarunya saja. Kalau secara Bandar mau lagi tentu sangat menarik ya. Ini masih ada potensi lanjut naik ke atas karena Bandar mungkin akan jualan besar-besaran di harga atas sehingga mereka tidak akan rugi. Ini kita hapus dulu, kita buat trading plan yang baru. Ini bisa menjadi area support terbarunya antara 2040 sampai dengan harga 1985. Kebetulan ini adalah area neckline dari apa ya ini? Inverted head and shoulders ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini. Head shoulders pertama, ini head besarnya, ini shoulders kedua. Break, kemudian tanpa koreksi lanjut lagi naik ke atas. Jadi bisa jadi ini adalah support terkuatnya lagi karena sebelumnya ini adalah resisten kuatnya. Jadi kalau turun ke bawah sini Bapak Ibu bisa cicil beli lagi. Kayaknya momen aman aja deh. Resisten yang terdekat sebentar ini harus logaritmik atau tidak? Enggak deh. Resisten terdekat di sini ya 2130-an. Jadi kita buat plan yang cukup aman aja. Kita main aman dulu. Cut loss jika close di bawah dari sini. Kalau close di bawah sini ya baru cut loss. Jangan pagi-pagi sampai sini Bapak Ibu buru-buru cut loss karena belum tentu close-nya di bawah sini. TP di sini yang pertama bisa dapat 5,7%, masih sangat lumayan. Kemudian TP keduanya mungkin bisa sampai ke area sini. 2300. Menarik ya. Potensi reward sekitar 5,7 sampai dengan 15,2% dengan resiko hanya 1,9%. Masih sangat-sangat menarik untuk dipantau. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata cut loss di sini tidak apa-apa, kita bisa beli lagi cicil di area bawah sini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu rugi dulu. Tapi kalau misalnya mau cicil juga nggak apa-apa. Cicil pertama di sini, cicil kedua di sini, cut loss jika di bawah sini ya. Ini trading plan untuk Bapak Ibu yang mau main lebih aman lagi. Cut loss jika di bawah situ, kemudian TP terdekat di sini tentu. TP keduanya mengikuti dari TP kedua sebelumnya di sini. Oke, seperti itu. Temas masih sangat menarik karena masih ada akumulasi dari Bandar ya, dan mungkin Bandar akan jualan di atas dulu biar mereka tidak rugi. Kalau Bapak Ibu yang FOMO, saya sarankan HK aja boleh, tapi dengan uang kecil tentu. Jangan sampai Bapak Ibu all in di sini karena resikonya sangat tinggi ya, bisa sampai antara 6%-an atau mungkin bisa sampai ke sini 13%-an. Lebih baik gunakan money management yang lebih tepat. Saya sudah sering katakan gunakan money management di sini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak paham money management, di sini website Neo BDI membantu dengan ini ya, tools money management. Bapak Ibu tinggal input entry-nya berapa. Misal kita gunakan di sini Temas. Bapak Ibu besok mau HK misal 2100. Kemudian entry keduanya mungkin di sini 2000. Di harga 2000, SL-nya di harga 1975 deh. 1975. Resiko 1% dari total modal, dan misal total modal Bapak Ibu ada 100 juta dan seperti ini trading plan-nya. Bisa HK 7 juta dulu pertama, kemudian kalau turun beli lagi 30 juta. Estimasi loss hanya sekitar 1 juta, estimasi average-nya 2020 ya. Cukup dekat dengan area support kuatnya. Menarik. Oke, seperti itu aja. Temas masih sangat menarik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Targetnya sebenarnya ke 2300. Lanjut ke saham selanjutnya, saham UVOE. UVOE menarik ya, saya pernah bahas juga tapi sebelum ARB beruntun. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah beli di area support kuatnya, happy cuan karena ini masih sangat menarik ya. Waktu itu saya katakan saat di harga ini nih, di tanggal 8 November atau 7 November, saya lupa. UVOE, oke, saya bahasnya di ini deh. Di sini nih, 7 hari lalu ya. Saya katakan waktu itu menarik. Tapi cicil beli aja. Kalau turun kita bisa cicil beli, turun lagi kita bisa cicil lebih besar lagi. Usahakan AVG di area 336-an. Cut loss jika close di bawah dari 308, tapi ini tidak close ya.
Ini hanya sentuh doang 308, jadi belum terhitung cut loss. Dan Bapak Ibu kalau misalnya sudah cicil beli banyak di sini, kemungkinan sudah cuan lumayan ya. Mungkin AVG sini cuannya 8%-an, atau mungkin kalau mengikuti AVG ini cuannya sudah 5%-an, sangat lumayan. Kalau mau TP silahkan, kalau mau hold juga silahkan karena masih berpotensi sepertinya. Tapi kita cek dulu secara broker summary. Untuk broker summary hari ini ternyata ada distribusi dari YP dan CP. Jadi menurut saya ini mungkin sudah tidak terlalu menarik lagi. Ini hanya sentimen dari traders belaka ya. Jadi tidak ada akumulasi, jadi biasa-biasa saja secara bandermologi. Jadi kita harus fokus secara teknikal saja. Secara broker summary hari ini biasa saja, bahkan cenderung jelek, ada distribusi. Kemudian kalau cek di sini kita lihat money flow-nya. Money flow cukup oke, ternyata ada akumulasi. Ternyata ada money flow in secara tidak langsung. Sejak 2 hari lalu, bahkan 14 November retail juga keluar, jadi menarik. Coba kita cek deh ke 14 November. Yang mengakumulasi PG, kemudian AKBK. Oke, menarik. Penjualnya ada XL, tapi ada juga XC beli, YP mungkin retail beli juga. Oke, cukup oke. Sepertinya ini ada institusi yang masuk, ini asing yang masuk. Tapi ininya buyer dan sellernya banyak yang sama ya. Jadi mungkin bukan akumulasi serius, ini akumulasinya mungkin hanya spekulasi-spekulasi saja dari para trader dan juga big player. Jadi kita harus pantau secara teknikal saja. Ini masih belum kita anggap oke. Kalau secara teknikal tentu trading plan ini masih oke ya, karena masih ada potensi lanjut naik ke atas, tapi resistennya mungkin di sini dulu. Di high sebelumnya di harga antara 370 sampai dengan 390. Ini bisa menjadi resisten terdekatnya dulu. Berarti sampai sini. Kalau Bapak Ibu belum beli, lebih baik tunggu di area bawah lagi, tunggu koreksi dulu. Kalau mau HK juga tidak apa-apa, tapi gunakan money management yang terukur ya. Kalau saya mungkin bisa gunakan seperti ini. Cut loss-nya mungkin di bawah 304 aja deh. Kalau close di bawah 304 bisa cut loss. TP terdekat di sini menarik, kemudian TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke area sini dulu. Ini adalah resisten yang cukup kuat ya sepertinya. Sebentar, saya mau lihat ke belakang jauh dulu. Oke, ini saham baru IPO ya tahun lalu ya. Berarti ini sekarang sudah dekat-dekat dari all time low-nya. Jadi harus hati-hati di saham seperti ini. Jangan-jangan akan lanjut membentuk low lagi kalau misalnya sudah breakdown dari harga 304. Jadi saya sarankan gunakan uang kecil saja di saham seperti ini karena saham ini masih sangat berbahaya, masih tidak ada akumulasi serius, hanya spekulasi-spekulasi dari para trader. Ya, seperti itu giveaway kurang menarik, tapi oke untuk spekulasi. Lanjut ke saham coal. Untuk saham coal ini sebentar. Back to days. Untuk saham coal broker summary hari ini sebenarnya biasa-biasa saja. Ini ada tukeran barang antar retail ya, YPXC, kemudian ada XL, NI pembelinya retail, penjualnya juga mungkin ada retail seperti CC, GR atau mungkin itu institusi. Tapi kita cek dulu secara money flow. Kalau retail jualan menarik, kalau retail masuk kurang menarik. Oke, ternyata retail masuk tidak menarik ya, berbahaya. Kemudian money flow-nya juga terus out. Ini saat sideways, walaupun sudah tidak banyak distribusi ya, jadi harus kita pantau nih. Kalau misalnya sideways seperti ini kemudian ada akumulasi, baru kita bisa ikutan beli. Tapi karena sekarang belum ada akumulasi, saya tidak bisa bilang saham ini menarik. Jadi kita tunggu akumulasi ke depannya. Kalau secara teknikal tentu menarik ya. Ini hapus dulu, hapus semua. Kalau secara teknikal mungkin masih oke ya. Ini cukup low risk sebenarnya. Area support kuat di sini, kemudian resisten sudah disentuh dan mungkin akan koreksi-koreksi dulu dan beberapa hari ke depan. Kemudian resisten selanjutnya mungkin ada di sini, resisten terkuatnya. Atau mungkin sebentar saya cek chart 1 jam dulu. Kita multi time frame analysis. Ini bisa menjadi area resisten kuatnya ya, ini. Sampai sini, kemudian ke sini juga bisa. Ini bisa menjadi area resisten terkuatnya deh yang selanjutnya. 250 sampai dengan 260-an. Jadi trading plan saya mungkin akan sabar dulu, tunggu di area bawah di harga 200, dekat-dekat 200 ini saya akan cicil beli. Kalau misalnya saya mau beli saham call, kalau ternyata besok-besok tidak menarik, saya akan tinggalkan. Lebih baik cari saham lain yang lebih menarik. Tapi yang terdekat di sini dulu. TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke sini. Ini sampai sini aja deh.
Bisa dapat sekitar 12,38% sampai dengan 25% dengan resiko hanya sekitar 6,9%. Masih cukup oke, tapi saya sarankan tunggu di area bawah agar resikonya bisa lebih kecil. Kalau sekarang kan, kalau misal Bapak Ibu HK resikonya cukup tinggi ya, 14%-an bahaya. Oke, seperti itu, call menarik tapi tunggu di area bawah. Walaupun tidak terlalu menarik ya karena belum ada akumulasi serius. Saya akan lebih suka kalau misalnya call main-main dulu di area bawah sini, sideways dulu dan mulai ada akumulasi. Kalau mulai ada akumulasi nanti saya akan share deh kalau misalnya saya ingat ya. Kalau misalnya ada akumulasi seperti ini, mungkin ada potensi call bisa lanjut bullish ke atas seperti itu. Tapi mungkin saya tidak tahu kapan. Kita tunggu saja akumulasi dari bandar. Oke, seperti itu, lanjut ke saham terakhir adalah saham ADMR. ADMR broker summary hari ini menarik sekali, ada akumulasi dari 3 broker yang saya sangat suka kalau mengakumulasi, yaitu AKBK dan juga BB, Verdana Sekuritas, sangat menarik. KI jualan, seperti ada tukeran barang dengan bandar-bandarnya, seperti ada gantian siapa yang mau mengakumulasi. Kemudian sebelumnya saya pernah bahas ya, ini sangat menarik ADMR dan juga harusnya Bapak Ibu sudah beli di area sini. Ini sangat saya rekomendasikan waktu itu untuk dibeli. Dan harusnya sudah TP ya, tapi kalau Bapak Ibu masih hold juga oke, karena sekarang masih potensi lanjut naik ke atas. Untuk broker summary hari ini sangat menarik ya, buyer ada 23, seller ada 59, akumulasi cukup serius dari bandar. Retail juga sudah pasti jualan, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Retail jualan dalam 2 hari terakhir, money flow juga terus in. Ini yang membuat saya waktu itu saya katakan bahwa Bapak Ibu harus pantau sama ADMR di sini ya. Nih, tepat saat Temas, KF, Goto, ADMR saya pernah bahas juga. Dan kebetulan 7-8 hari lalu ya ini, semua sahamnya sudah naik semua ya. Imas, BTPS juga sudah naik waktu itu. Jadi happy cuan kalau Bapak Ibu mengikuti rekomendasi saham pantauan saya minggu lalu. ADMR. Berarti ini harus kita ubah lagi trading plan yang terbarunya karena ini sudah valid, sudah resmi cuan. Kita buat yang baru. Sekarang harusnya sudah berbahaya ya, harusnya sudah berbahaya. Ini sudah di area atas dari channelnya dan ada potensi koreksi dulu. Nah, di koreksi ini kita baru bisa mengambil technical rebound. Kita bisa cuan dari technical reboundnya mungkin seperti ini. Di sini bisa menjadi area supportnya untuk ADMR di sini. Jadi kalau mau main santai, mau main cepat maksud saya, bisa seperti ini. Cut loss jika close di bawah sini, TP yang terdekat mungkin di sini dulu. Kita main cepat dulu. Kalau mau main yang lebih aman mungkin tunggu di area bawah, sehingga resikonya lebih kecil dan rewardnya jauh lebih besar. Di sini bisa menjadi area support terkuatnya lagi. Sebentar, karena kenaikan ini saya mau buat perkiraan dulu. Disentuh, kemudian ini bisa menjadi support, sentuh lagi. Low dari body candlenya bisa menjadi support, sentuh lagi. Low-nya bisa menjadi support, sentuh lagi. Mungkin ya, ini bisa menjadi area support terkuatnya bagi ADMR nanti. Harga 1750 sampai dengan harga 1700 bisa menjadi Bapak Ibu pantau. Seperti menarik, ada potensi mungkin koreksi dulu. Sini baru lanjut lagi naik ke atas. Tapi kalau misalnya flag ini diturunkan, maksud saya uptrend channel kecil ini dijebol ke bawah, ada potensi ini membentuk flag ya. Ini downtrend kemudian membentuk flag, dan biasanya kalau misalnya breakdown lagi ada potensi turun jauh lebih dalam lagi. Jadi harus hati-hati kalau Bapak Ibu beli di area bawah sini, harus disiplin. Trading plan-nya mungkin bisa seperti ini untuk yang beli di area bawah sini. Cicil di area sini, kemudian cut loss jika close. Ingat ya, harus close di bawah dari 1677. Kalau close di bawah situ ada potensi lanjut turun ke bawah lebih dalam lagi. Mungkin pergerakannya seperti ini. Ini hanya perkiraan. Turun ke bawah. Ini kan sideways cenderung bullish, jebol ke bawah, retracement, lanjut lagi turun ke bawah. Dan mungkin targetnya ya, saya akan perkirakan dulu. Saya gunakan logaritmik atau biasa ya. Coba logaritmik dulu deh. Jangan deh, biasa aja. Aritmatik saja. Sini, kemudian ada potensi kalau misalnya benar-benar break bisa sampai ke harga, wow, sangat jauh sekali, harga 800. Kalau misalnya saya gunakan logaritmik, sini
kemudian sampai 161,8% dari Fibonacci, mungkin sampai ke area sini dulu. Ini lebih believable ya. Mungkin saya lebih suka trading plan dengan logaritmik dan juga gunakan Fibonacci dengan target sampai dengan 161,8%. Mungkin target selanjutnya untuk ADMR kalau misalnya benar-benar turun ke bawah bisa sampai ke sini. 1000 sampai dengan harga 1100-an. Kebetulan ini adalah lowest dari bottoming sebentar ini ya. Oke, seperti itu ADMR masih menarik kalau mau main cepat di area bawah sini karena ada potensi membentuk pola inverted head and shoulders. Kalau misal turun di bawah lebih menarik lagi karena resikonya lebih kecil dan rewardnya jauh lebih besar. Yang pertama ke sini dulu deh. Kedua mungkin ke high-nya lagi di area sini. Sebentar, ke sini. Kalau saya lebih suka dengan pola ini dulu deh, mau main cepet dulu di sini. Beli di area bawah sini, cut loss jika close di bawah sini, TP terdekat di high sebelumnya. Karena menarik 5,15% profit dengan risiko hanya sekitar 1,8%. Sangat menarik ya. Oke, sudah 6 saham saya bahas dan semuanya masih banyak yang menarik ya. UVW masih cukup oke, ADMR lebih oke lagi, Temas oke, sangat oke karena ada potensi ke 2300-an ya tadi. GDST juga masih oke kalau tidak salah. TPMA juga masih oke. GDST biasa saja deh. TPMA juga biasa saja. Jadi yang paling menarik sepertinya hanya Temas untuk saat ini dan ADMR. Oke, seperti itu sudah 6 saham saya bahas. Semoga hasil sharing dan pembahasan saya dapat bermanfaat untuk trading plan Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.